Guys, selamat datang di video kami. Di sini kami bakal ngasih tutorial lengkap tentang cara penggunaan ClickUp. Jadi, buat kalian yang masih bingung atau baru pertama kali pakai, tenang aja. Kita bakal bahas langkah demi langkah dengan jelas dan simple. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, buka aplikasi ClickUp. Di bagian pojok kiri tampilan, kita akan membuat workspace baru. Klik Create Workspace. Akan muncul sebuah jendela kecil. Ini adalah halaman onboarding. Di sini, ClickUp menanyakan untuk apa workspace yang akan kita buat. Pilih Work, lalu klik Next. Berikutnya, ClickUp memberikan beberapa pilihan kegunaan workspace lainnya. Pilih sesuai kebutuhan. Untuk contoh ini, kita pilih Order, lalu ketik Management. Jika sudah, klik Next. Sekarang, kamu bisa mengundang anggota lain untuk bergabung. Kalau belum ingin mengundang siapapun, kamu bisa skip. Di sini, saya menambahkan email teman saya ke dalam workspace, lalu klik Next. Selanjutnya, ClickUp menawarkan beberapa tools tambahan. Kamu bisa mencentang atau menghilangkan centang sesuai kebutuhan. Kali ini, kita gunakan ini saja, lalu klik Next. Di halaman berikutnya, ClickUp juga menawarkan fitur lain seperti chat, kalender, AI, boards, dan sebagainya. Kita pilih chat, lalu klik Next. Dan di langkah terakhir, berikan nama untuk workspace kamu. Pada contoh ini, saya menuliskan manajemen pendidikan. Jika sudah, klik Finish, dan kita tunggu. Setelah workspace berhasil dibuat, ClickUp akan menampilkan efek konfeti seperti ini, dan workspace kamu berhasil dibuat. Setelah workspace berhasil dibuat, sekarang kita akan membuat space baru. Di bagian kiri tampilan, cari menu Space, lalu klik tanda plus, Add Space untuk membuat space baru. Space adalah area kerja utama tempat kamu menyimpan list dan tags. Setelah itu, akan muncul sebuah jendela kecil. Halaman ini berfungsi untuk membantu kita mengatur space yang akan dibuat. Di sini, isi pengaturan space mulai dari nama, fitur apa saja yang ingin diaktifkan, hingga siapa yang memiliki akses. Pada contoh ini, saya menuliskan manajemen proyek sebagai nama space. Jika sudah, klik Continue. Halaman berikutnya, di sini ClickUp meminta kita memilih alur kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan tim atau proyek. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Pada contoh ini, saya memilih Project Management, kemudian klik Create Space. Space baru pun berhasil dibuat. Setelah berhasil membuat space, langkah berikutnya adalah membuat daftar kegiatan. Pertama, kita akan mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang nantinya kita laksanakan. Arahkan ke bagian kiri tampilan, lalu cari space yang sudah kita buat. Klik tanda plus, kemudian pilih folder, akan muncul sebuah halaman seperti ini. Di sini kita perlu menuliskan nama kelompok kegiatannya. Sebagai contoh, saya menuliskan observasi sebagai kegiatan utama. Jika sudah, klik Create. Sekarang, bisa dilihat bahwa kita telah membuat folder sebagai tempat pengelompokan kegiatan. Selanjutnya, kita akan membuat daftar terperinci dari setiap kegiatan. Masih di bagian kiri, cari folder observasi tadi, lalu klik tanda plus, kemudian pilih list. Akan muncul halaman baru untuk membuat list kegiatan. Tulis nama kegiatan yang lebih spesifik. Di sini saya menuliskan observasi awal. Setelah itu, klik Create. Berikutnya, akan muncul halaman list settings. Kemudian klik Apply Suggestion untuk menggunakan pengaturan list yang direkomendasikan oleh ClickUp. Dan setelah itu, tampilan list akan berubah dan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat teks baru di dalam list. Setelah space dan list siap, kita cari list yang ingin kita isi. Di bagian kiri,
Pilih list observasi awal, lalu klik tanda plus, kemudian pilih tasks untuk membuat tugas pertama. Tasks adalah pekerjaan spesifik yang harus diselesaikan dalam suatu list. Setelah itu, akan muncul halaman form tasks. Di dalam tasks, kita bisa mengatur beberapa komponen penting seperti nama tugas, status, tanggal mulai dan selesai, prioritas, teks, time estimate, dan tentunya deskripsi tugas. Untuk nama tugas, saya menuliskan observasi pertama. Berikutnya, ada bagian status. Status adalah penanda sejauh mana perkembangan pekerjaan tersebut. Apakah masih perlu dikerjakan, sedang dikerjakan, tertunda, atau sudah selesai. Kalian bisa memilih status yang ada atau membuat status baru sesuai kebutuhan. Di sini, saya memilih status collecting data. Selanjutnya, kita bisa menetapkan tanggal mulai dan batas waktu pengerjaan. Kemudian ada bagian assignments yang berfungsi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengerjakan tugas ini. Di sini, saya menetapkannya untuk diri saya sendiri. Lalu ada priority. Priority adalah tingkat kepentingan suatu tugas, apakah low, normal, high, atau urgent, sehingga kita tahu mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini saya memilih prioritas high. Berikutnya, kita bisa menuliskan deskripsi tugas, yaitu penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan. Pada deskripsi ini, saya menulis dokumen observasi pertama, yang berarti tugas tersebut harus mengumpulkan dokumen untuk tugas ini. Scroll ke bagian bawah. Di sini ada beberapa fitur tambahan seperti add subtext, checklist, yang digunakan untuk membuat daftar cek atau poin-poin kecil yang perlu diselesaikan dalam tugas tersebut. Berikutnya ada attachment, yang berfungsi untuk mengunggah file atau berkas yang dibutuhkan untuk tugas ini. Kita juga bisa mengumpulkan tugas di sini. Caranya, klik bagian upload, kemudian pilih upload file, lalu pilih dokumen yang ingin diunggah, dan tekan OK atau open. Dokumen pun berhasil di-upload. Di bagian kanan, ada panel activity, yang digunakan untuk melihat riwayat aktivitas, komentar, dan diskusi terkait tugas ini. Jika semua sudah terisi, lanjut ke bagian kanan atas, dan cari tombol share, klik share, dan akan muncul jendela kecil berisi pengaturan berbagi. Kita bisa memilih ingin membagikan teks ini ke siapa saja. Di sini, saya membagikannya ke teman saya. Setelah itu, kembali ke halaman teks. Setelah kita kembali ke tampilan awal, pilih menu board. Board adalah tampilan visual berbentuk kolom yang digunakan untuk mengelompokkan tugas berdasarkan status. Fungsinya adalah mempermudah kita melihat progres tugas, memindahkan tugas antar status dengan drag and drop, dan mengatur alur kerja dengan lebih visual. Pada tampilan board ini, kita bisa melihat tugas yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, pilih fitur kalender. Kalender adalah tampilan jadwal berbentuk kalender. Fungsinya untuk melihat tugas berdasarkan tanggal dan mengatur deadline dengan mudah. Di sini, kita juga bisa memindahkan jadwal pengumpulan tugas. Contohnya, tugas yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 6 bisa kita geser dan majukan ke tanggal 4. Kita dapat mengaturnya sesuai kebutuhan proyek. Sekarang kembali ke board. Pada tugas yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa mengubah statusnya menjadi complete dengan cara klik tanda centang atau mark complete. Otomatis, tugas tersebut akan berpindah ke kolom status complete seperti ini. Berikutnya ada fitur Gantt. Gantt adalah tampilan diagram batang yang menunjukkan durasi dan hubungan antar tugas dalam bentuk timeline. Fungsinya untuk melihat alur kerja proyek secara menyeluruh, mengetahui tugas mana yang bergantung pada tugas lain, serta memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu.
Di layar ini, kita bisa melihat bagaimana tugas ditampilkan secara menyeluruh dalam bentuk timeline. Kemudian, pada bagian view, klik dan pilih Doc. Doc adalah fitur untuk membuat dokumen langsung di dalam ClickUp. Mirip seperti Google Docs, fungsinya adalah menulis catatan, membuat laporan, membuat SOP, menyimpan materi, atau mencatat hasil rapat tanpa harus keluar dari ClickUp. Di sebelahnya terdapat tanda plus. Klik tanda tersebut. Pada bagian ini tersedia banyak fitur dan tools yang bisa kita gunakan untuk mengelola dokumen, seperti menambahkan heading, tabel, daftar poin, gambar, hingga embed file. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan dokumen kita. Selanjutnya, di bagian kiri terdapat opsi Add Page yang berfungsi untuk menambahkan halaman baru di dalam dokumen yang sama. Fitur ini membantu kita mengorganisir isi dokumen agar lebih rapi. Misalnya memisahkan bab 1, bab 2, catatan tambahan, atau lampiran dalam halaman berbeda. Selanjutnya, pada bagian kiri tengah terdapat menu Direct Message. Direct Message berfungsi untuk mengirim pesan pribadi atau berdiskusi langsung dengan anggota tim tanpa membuat teks baru. Pilih teman yang ingin kamu ajak chat dan akan muncul tampilan ruang obrolannya. Di sini, kamu bisa langsung mengirimkan teks, chat kepada temanmu seperti komunikasi biasa. Di dalam halaman chat, terdapat dua fitur tambahan, Calendar dan Assignment Text. Kalender pada halaman chat ini berfungsi untuk melihat jadwal dan deadline yang berkaitan dengan percakapan atau tugas yang sedang dibahas. Sementara Assignment Tasks berfungsi untuk melihat daftar tugas yang kamu dan temanmu kerjakan, sehingga diskusi bisa dilakukan sambil memantau pekerjaan yang sedang berjalan. Dengan fitur ini, komunikasi dan koordinasi tim bisa menjadi lebih cepat, jelas, dan terhubung langsung dengan tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Sebagai penutup, ClickUp menyediakan berbagai fitur mulai dari pembuatan workspace, pengelolaan taks, hingga chat dan dokumen semuanya dirancang untuk memudahkan pengaturan kerja dan membuat kolaborasi menjadi lebih efisien. Dengan memahami setiap fitur, kita bisa bekerja lebih teratur, lebih produktif, dan tentunya lebih terarah. Demikian tutorial pengenalan dan pengelolaan ClickUp. Sampai bertemu di video selanjutnya.